Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nining Yustiana dari SMA Negeri 1 Parongpong. Di video kali ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi mengenai kegiatan pendampingan 3 pada program pendidikan calon guru penggerak. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CGP yang luar biasa, yang hebat, yang sudah tidak diragukan lagi. Masa aja bisa bertemu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Ibu juga selalu sehat. Amin. Mudah-mudahan hari ini kita pendampingan individu, poin-poin pentingnya sudah bisa diambil atau fokus pendampingannya. Pertama, kita akan melihat refleksi dari Sudah 60 dari sejawat, lalu dari siswa, begitu. Selanjutnya nanti kita lihat rencana penerapan KSE, ya, siap. lalu penerapan perubahan bagja, Visi misi ya. betul. Nah, fokus pendampingan itu saja yang akan kita gelar kurang lebih 4 kali jam pelajaran hari ini. Sudah diinput hasil daripada Sudah semuanya sih Bu. Biasanya itu cuman yang siswa, yang guru itu perwakilan kan ya. Satu saja. Yang satu saja diinput, tapi kemarin itu Bu yang ini yang siswa karena yang lain itu pada pengen jadi saya sekelas. Kan harusnya 5. Orang lain mah 5 ini sekelas. Ya cuman yang lain tuh Tapi yang di ini tetap 5. Miss, mas saya enggak? Oh iya deh, siap. takutnya dikiranya beda-beda kan begitu ya. Gak apa-apa, biar kita juga punya data begitu ya. Ibu juga melihat kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Kalau Bu Nining tidak diragukan lagi, apalagi dari sekolah penggerak, rasanya buat Ibu juga tidak terlalu berat untuk memantau gitu ya, baik aktivitas dengan fasilitator ataupun aktivitas bersama instruktur. Kemarin instrukturnya Ya keren ya. keren banget, lalu diksi-diksinya juga banyak. Gak percaya Bu kalau ada introvert. dengan pemaparan kalau dari seperti itu. sih iya. Nggak tahu nih kalau luring. Nah iya, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi pemaparannya yang Pas bagus, waktunya lalu nggak kerasa jadi. betul, walaupun agak telan sedikit, tapi kita juga enjoy saja begitu ya. Baik, kita memulai yang pertama, yaitu refleksi hasil survei atau 4 kali 360 derajat asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Mangga, yang mana saja yang mau dimulai atau asesmen mandiri dulu ya? Asesmen mandiri. Ya. Yang itu. Ini yang dari kepala sekolah. Oh, yang dari kepala sekolah. Boleh, mangga. Kalau sendiri mah udah saya mah baik-baik saja. Baik-baik saja. Biasa kalau menilai diri sendiri mah serasanya ada sih Bu beberapa. Betul. Ini dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau secara overall sih Bu ya, lumayan udah. Di sini tuh hal yang baik ya, karena di sini kan supervisinya langsung Bapak Kepala Sekolah Bu. Jadi beliau tahu persis gitu di kelasnya seperti apa. Nah, dan saya yang pertama sih di supervisi biasanya. Sebelum yang lain. Karena ngasih kurikulum. Iya. Kalau Jadi ini di kategori pengembangan diri dan orang lain, praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemampuan pribadi, rata-rata sudah sering dilakukan ya. Rata-rata sudah sih. Ini yang kepemimpinan pembelajaran sudah, alhamdulillah kita sering buat praktik baik kan Bu ya. Di pemimpin ini ya, refleksi dan perbaikan kualitas proses pembelajaran, Bapak memberikannya sering ini ya, sering. Nah, ini mungkin tidak selalu tapi sering melibatkan orang tua sebagai pendamping. Jadi di sini terbentuk kita kan ada sidang proyek itu, jadi kita mengundang orang tua. Kita mengundang orang tua untuk menjadi salah satu pengujinya. Gitu. Dan kita juga tidak
mungkin selalu melibatkan orang tua Ya, ya. paling di sini itu yang melibatkan orang tua, satu penguji, sidang 10, 11, 12 itu kita ngundang orang tua. Terus kemudian ada kadang-kadang yang BP itu ada guru tamu. Jadi dari berbagai apa sih namanya? Dari berbagai macam profesi sebagai untuk ini masukkanlah kelas 12 apalagi. Kalau di SD itu dikenal dengan istilah kelas inspirasi. Nah, kelas inspirasi itu jadi dari berbagai profesi bisa memberikan ilmu. Kalau kita sih disebutnya kalau di guru tamu. Oh, guru tamu. Berarti ada perbedaan. Ada perbedaan istilah. Kalau di kita guru tamu Iya. guru tamu. Baik. Bu Nining, ini juga tambahan informasi yang luar biasa ya. Di sini yang terus bisa dilanjutkan ada motivasi intrinsik, intrinsik begitu ya, motivasi dari dalam diri sendiri, ada kreativitas, kepemimpinan, pengembangan karir, lalu perilaku yang harus CGP hentikan. Ada dasarnya tidak ada ya, artinya positif semua. Alhamdulillah. Perilaku yang perlu CGP dilakukan, merencanakan suatu workshop atau lesson study. Kita tuh maunya yang Tapi memang belum. Lesson study kan dulu sudah pernah Bu, cuman itu pas ada kerjasama dengan UPI. Ya. Dulu itu banyak mispersepsi Bu di lesson study, membuat para guru model ini menjadi apa ya istilahnya, mereka tidak mau lagi gitu jadi guru model. Dengan alasan ada pas satu kejadian yang jadi dalam proses pembelajaran mereka itu tidak melihat proses pembelajaran siswa, tapi malah mengkritik guru. Nah itu yang di situ ya jadi kan waktu lihat perubahan. Jadi waktu itu guru tuh pada pundung lah istilahnya mau nggak mau. Karena yang mengkritisi dari mana, dari UPI saja? Jadi guru teman-temannya. Oh, jadi kalau dosennya tidak diinstruksi. Sudah sebetulnya. Tapi namanya orang kan observer kan. Kita guru model nih. Yang lain observer. Kita lihat. Padahal di situ udah ada kan instrumennya yang dinilai itu apakah siswanya bekerja sama tidak. Apalagi bahasa Inggris khususnya ya Bu ya. Kamu nggak tahu tadi yang lain, saya belum pernah ikut yang lain. Paling ada sih yang open lesson gitu, matematik yang lain. Tapi kalau waktu itu kan karena sudah ada pendampingan dan lain-lain, kita sudah benar lah istilahnya. Kalau di bahasa Inggris sendiri, malah guru yang lain itu nulis, ini spellingnya salah loh, ini grammar loh, ke situ gitu. Makanya ada beberapa hal yang sudahlah kita tidak terlalu lanjutkan untuk lesson study. Tapi teman-teman sekarang merasa kayaknya ini perlu lagi nih minimal untuk tingkat sekolah. Sekolah penggerak itu Cikalong, Lembang, Parongpong, kami merencanakan untuk ada lesson study ke contoh saya ngajar bahasa Inggris ke sana. Terus guru lain juga semacam studi banding juga ya. Tapi kita melihat pembelajaran siswanya seperti apa di sana, tantangannya seperti apa, lalu kita kemarin di lokasi sekolah penggerak terakhir itu rencananya antara kepala sekolah. Satu ada yang Garut, 8 Garut, Parongpong, Lembang, Cikalong Wetan sama SMA 8 Garut. Kan sekolah penggeraknya di Garut baru satu. Jadi para kepala sekolah ya sudah kita antar sekolah penggerak aja dulu kemarin. Makanya itu yang dikembangkan. Bagus itu sebuah terobosan apalagi lintas daerah ya. Satu soalnya kan pesertanya memang baru barat 3, Garut 1 waktu. Jadi memang sedikit. Kalau tidak berkolaborasi sayang ya, momennya luar biasa. Baik Bu Nining, hanya mungkin secara keseluruhan saya tidak bisa menggambarkan begini. Misalnya menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi sebagai salah satu yang termasuk kategori pengembangan diri dan orang lain. Di sini ada beberapa item. Pertama menunjukkan praktik, kedua mengembangkan kompetensi, ketiga berpartisipasi aktif. Nah, berarti ada dari kategori pengembangan diri dan orang lain, seberapa persen sebetulnya Bapak Kepala Sekolah ini memberikan presentasi kepada kita? Dianalisa sampai sana? Iya ada udah. Tapi kan di sini kan sudah poinnya 3,5 jadi sudah istilahnya. Ya artinya antara sering melakukan sampai dengan konsisten. Artinya begitu. Karena
setiap saya MGMP ya Bu ya, atau jadi narasumber di yang lain, Bapak itu selalu memberikan kesempatan kepada kami. Jadi beliau tahu lah ya, siapa sih namanya tuh, beliau tahu kapan kita punya acara. Jadi saya tuh setelah jadi ini pun sekolah penggerak, terus apalagi di kurikulum, kami itu sering diminta pengimbasan, diminta untuk jadi narasumber implementasi kurikulum BK, berbagi praktik baik ke sekolah-sekolah lain. Kami itu berbagi praktik baik ke SMA Cisarua, Padalarang, terus malah ke Subang juga Bu, ke Kalijati. Dan itu sering menjadi keluar pada banyak, jadi sering diminta gitu untuk berbagi praktik baik ya. Bagaimana sih pelaksanaan proyek di sini, terus malah mendampingi mereka untuk membuat perangkat pembelajaran modul aja. Iya, secara persentase Bu ini untuk kategori 1 Ibu lihat ini nilainya 90%. Luar biasa ya. Belum lagi poin-poin yang lain. Nah ini juga maksud Ibu tuh bahwa kita bisa melihat apa ya istilahnya rata-rata keseluruhan indikator. Kan di sini ada beberapa kategori, jadi keseluruhan indikatornya di rentang berapa begitu. Nah itu barangkali perlu analisa lanjutan untuk refleksi ya, secara data akurasinya betul-betul terlihat begitu. Walaupun hal itu tidak perlu kita iya gitu, tapi secara keseluruhan kita tahu ada di mana begitu ya. Kan kalau seperti ini satu-satu kita juga tidak tergambar. Sama halnya dengan yang para guru, coba dilihat ya para guru. Ini kebetulan saya di ruangan itu Bu, jadi saya ini diam di ruangan, Ibu Iman, Pak Maman, Pak Kamal, Pak Irfan, ya, Mas Uyun. Sebetulnya saya sempat 7 sih Bu, tapi yang kembali 5. Yang diolah, yang diolah juga yang sesuai ini ya, sesuai. Tapi rata-rata, alhamdulillah bagus, karena mungkin saya di kurikulum Bu ya, jadi ini. Tapi ini masih ada yang memberi nilai ini ya, memberi nilai bahwa mulai dilakukan begitu ya. CGP mengajak bukan saja. Iya, karena sebetulnya tidak harus mulai ya, karena memang sebelumnya juga apalagi sekolah penggerak begitu ya. Mulai itu mungkin merasa baru workshopnya banyaknya setelah sekolah penggerak gitu. Saya berbagai berbagai pertimbangan. Mengidentifikasi profil orang tua atau wali murid ini juga mulai itu karena berkomunikasi. Kadang-kadang kan kalau saya di kurikulum kan saya bukan wali kelas, jadi yang secara sekolah gitu, nggak satuan. Kan kalau jadi wali kelas saya pasti satu-satu orang tuanya. Betul. Ya, tapi kan nggak mungkin ya kalau WKS. Kalau di kurikulum susah Bu, paling eventnya yang saya ini gitu. Betul ya, melibatkan orang tua atau murid sebagai pendamping. 2 kali paling setahun tuh. Kalau tergantung proyek, kalau proyeknya 3 kali, kita undang 3 kali. Bagus. Jadi nanti juga bisa ratanya bisa dilihat ya. Biar dianalisa biar kita sudah ada di titik mana dari titik mana dari yang 5 ini, dari rekan sejarah. Ini secara keseluruhan mirip sih semuanya. Iya, bagus. Lalu di sini juga umpan balik secara umumnya sudah dinyatakan sebagai guru yang aktif, kreatif, lalu membagikan pengetahuan, memiliki wawasan yang selalu berbagi dengan rekan sejawat, lalu implementasi di kelas. Guru yang aktif, guru yang benar-benar aktif seperti hampir ini. Ada. Hanya tadi rentangnya aja ya, ini persentase berarti. Per item ya Bu? Iya, per item, per kategori, per item. Lihat aja langsung. Nanti jumlah di situ. Iya, kalau guru-guru bisa aja namanya siapa, lalu ke bawah per kategori. Lalu dari 5 guru nanti bisa terakumulasi. Ya, penelitian sederhana juga sebetulnya tidak diminta sampai ke sana. Tapi kalau itu kita perlu juga sih buat kita. Kalau Ibu justru ingin melihat rentangnya di mana nih antara 3 dan 4 itu posisinya di mana? Apakah dominan ke rentang seri atau dominan ke konsisten? Nah itu kalau Ibu ingin seperti itu. Jadi Ibu juga nanti mengasumsikan ini, anggaplah di sini kalau 75% berarti kan di sini. Ini kan 100%.
Nanti siapa kalau tahu kita ada 90. nah itu, nanti kita kan kelihatan bergeser. Iya. Nah kalau ingin seperti itu sehingga mudah-mudahan nanti saat agak longgar, demikian pula dari siswa. Iya siap. Agak longgar waktu. Nah Gampang biasanya kalau diatur. gampang di Excel sekarang ya. Iya. Tinggal rebut gitu. Baik. Alhamdulillah. Nah sekarang apa rencana Bu Nining ke depan untuk mengasah kompetensi penggerak manajemen nanti berdasarkan Kalau ini Bu ya, kategori atau indikator per kategori. kalau kami sih di sini secara khusus, kalau saya ya khususnya Bu, karena kami juga ada program, jadi kami mau kayak diferensiasi kan kami sudah otomatis terus tapi untuk kemampuan yang sosial emosional itu ada Bu di PRK, jadi memasukkan ini kepegawaian di provinsi. Jadi kita itu tiap hari itu mengisi kegiatan Bu, sehari-hari itu ngapain saja gitu, kita tuh ngisi. Jadi ada juga di situ Jadi semacam aksi nyata begitu. itu pelaksanaannya Bu, tiap hari jadi dipoto. Contohnya Iya. kita dipoto, ada kita kegiatan. masukin apa itu kegiatannya, berapa menit tiap hari Bu. Jadi sehari itu kita harus 450 menit. Kalau mengajar itu 90 menit. Iya. Terus foto di kelas ini, nanti 90 menit ngajar di mana saja gitu. Itu Apapun sehari 450 menit. Semua guru PNS, P3K juga. Jadi di situ tuh ada memasukkan kemampuan sosial emosional. Nah, ada juga perencanaan kayak gitu, membuat bahan ajar. Jadi rencana kami di guru penggerak sekaligus karena saya di kurikulum, nanti next ini ada workshop Bu. Jadi seluruhnya pasti kita masukkan di situ. Kayak budaya positif kemarin lagi. Unsur itu. Karena budaya positif masuk narasumbernya berarti teman-teman yang guru penggerak. Nah, untuk sosial emosional ini kami juga akan menjadwalkan 10 jam pelajaran ya, dengan langsung memasukkan ke RPP-nya gitu, ke modul ajarnya. Karena kalau pembelajaran diferensiasi sudah, tapi kalau sosial emosional kayaknya belum termasuk gitu. Maksudnya udah dilaksanakan tapi masih tersirat lah Bu ya. Kalau kemarin kan harus dilatih Bu ya. Kalau di bold atau dicetak miring terlihat begitu. Harus dilatih dan terlihat kapan ini melaksanakan. Kita juga suka kan Bu, ada sprint, ada apa. Tapi kan kita jarang ditulis di RPP-nya. Nah ini kan katanya harus cantum. Jadi kita memasukkan saja di mau sebelah mana, di insert lah istilahnya di RPP-nya di bagian mana. Tapi harus menjadi satu produk. Nah ini juga mengacu kepada rencana penerapan KSE atau pembelajaran sosial emosional. Bu Nining berarti sudah memiliki ya RPP berdiferensiasi KSE dengan budaya positif, memasukkan 3 hal dari sini. Memasukkan 3 hal ini. Ini yang ini diferensiasi, ini diferensiasi dan sosial emosional sebetulnya. Itu yang siap. Semuanya sudah masuk, termasuk dengan budaya ada positif. di dalamnya. Nah, nanti RPP ini kalau sudah beres begini, apakah Ibu membawa atau nanti boleh bawa filenya? Iya boleh. Nanti akan Ibu. Filenya ada. Siap. Ini ada. Akan Ibu. Ini sudah saya praktekkan. Ada video. Kalau begitu nggak repot. Yang ini sudah, yang ini mau besok tayang. Yang siap. emosional, sosial emosional. Karena nggak terlalu beriringan juga gitu Bu ya. Takutnya terlalu dekat-dekat. Nah yang ini sudah ada videonya. Tentu saja di video sebagian ya Bu ya. Maksudnya kan itu mau proses editing. Nyatanya kan 90 menit gitu. Itu kan cuma jadi 20. Nah, kemungkinan karena kita PI keempat itu masuk ke kelas. Oh nanti mau kan? Iya, nanti di PI keempat itu di April. Lagi sahur. 3 sampai 7. 7 April berarti ya masih sama sahur ya Bu. di ini 3 sampai 7 April. Ini PI, saya nggak kelas 12 berarti udah habis. Boleh, nanti pinjam aja lah ya, kelas 10 atau kelas 11. Nah itu RPP-nya jelas memasukkan 3 unsur tadi. Pertama diferensiasi, KSE dan budaya positif dalam satu RPP. RPP-nya satu RPP itu dikasihkan ke Ibu, nanti Ibu memberikan umpan balik
lalu dikembalikan lagi ke Bu Nining, makanya berbentuk file saja supaya gampang nanti. Ya bikin lagi yang baru. Soalnya pasti nanti beda kelas. Iya. Kalau ini kan beres Bu. Terus saum berapa menit biasanya? Paling kita kurangi Bu ya. Biasanya 45 kan. Iya. Paling 30 1 jam. Oke. Gitu. Nah itu aja berarti sesuaikan. Iya harus sesuaikan. Sesuaikan berarti 60 menit. Iya. Karena nanti juga akan prosesnya direkam, itu kan dari mulai openingnya. Iya dari opening, inti maupun closingnya begitu. Jadi terinci. Namun ini RPP ini harus dibawa saat loka ketiga besok. Tanggal berarti harus bikin 11. dulu. Iya. Tanggal 11 dibawa itu di setelah yang ini dulu Kak. Oh enggak. Jadi yang akan langsung ke sini. Karena ini pada dasarnya sama Bu Nining juga sudah naik ya. Artinya kan Bu Nining sudah ada pengalaman betul. Hanya untuk yang ini kan akan kita praktekkan di tanggal rentang 3 sampai 7 April. Yang 2 kali 30 menit. Ini yang harus di-sharekan ke Ibu, lalu Ibu memberikan umpan balik, dikembalikan ke Bu Nining. Nanti Bu Nining bawa juga saat loka 3. Loka karya ketiga itu salah satunya nanti umpan balik tentang RPP ini dengan para CGP lain. Siap. Betul. Jadi nanti di loka 3 itu seluruh CGP membawa RPP yang diferensiasi KSE dan budaya positif yang akan diaplikasikan. Betul. Saya cari dulu mau kelas 10 atau 11 gitu. Soalnya kelas 12 saya nggak jadi pasti habis ya. Udah US. Betul. Bukan udah US bukan. Kalau materi mah jarang habis, pasti banyak. Kalau bahasa banyak Bu. Kalau sudah US biasanya siswa malas ya. Kalau udah US mah anak-anak kan kasihan juga. Kita kan sampai tanggal 4 Bu. 4 April. US-nya. Oh iya. Oh anak-anaknya libur Bu. Gimana ya caranya? Sebelumnya aja tuh kita menurut. Kalau Bu di sini 4 April sudah masuk, kita berarti sebelum April berarti di Maret berarti. Maret kan? Iya boleh enggak. Kita jadwalkan. Enggak apa-apa puasa. Memang saum. Enggak maksudnya terakhir belajar di gitu ininya Bu kalender pendidikan. Oh, ini tanggal 13, 14, 15 kami ada sidang. Betul. Ini kan 20 ada sidang praktek. Kelas 10, 12 mulangkahat gitu. Ya, coba di sini dicari. 27 ini US Bu, kelas 10-nya libur. Oke, yang mana kira-kira? Kalau April tidak mungkin melintas karena kita lokal karya itu bisa lah Bu di sini paling tanggal 56 kita masuk. 56. Oh siap. Nah, kita kan sama tanggal 4 Bu. Berarti ya, 10 tapi supaya lebih aman. Lebih dulu saja kalau begitu. Nggak, ini ujian Bu. Oh iya, jadi nggak ada waktu di sini. Ini ujian sekolah, anak-anak 10-11 kan libur, kelas 12-nya ujian. Ujiannya itu sampai tanggal 3. Tanggal 4 tuh susulan. Nah, anak kelas 10-11 tanggal 5 masuk. 5, 6, 7. Berarti bisa dari sini 5, 6, 7. Di sini bisa. Di Bukit ya. Ini bisa dari tanggal 5 Bu saya. Soalnya tanggal 4 itu susulan. Jadi masuk kelas. Tanggal 5. Nanti jamnya ya. Gampang. Tanggal 5 itu hari apa? Rabu. Masuk kelas hari Rabu. Sampai tanggal kesana mah bisa Bu. Iya. Jamnya kira-kira? Belum bisa. Nanti masuknya tuh 7.30 Bu ya. Tapi pagi-pagi itu rencananya tuh mau ada sholat duha yang itu dulu sejam lah ya. Jam 8.30-an lah Bu. 8.30 sampai jam 9-an. Dari jam 9 bisa. Ini di tanggal 5 ya? 5 April. 5 April. Nanti paling saya minjem kelas 10. Nah ini kita sudah fix ke sini ya, sudah meloncat ke jadi nanti bagian saya susun RPP-nya buat tanggal sekian ya Bu ya. Ya, RPP-nya melibatkan komponen yang 3. Ya. Baik Bu Nining, kita lanjutkan untuk meningkatkan guru penggerak yang harus Bu Nining miliki yang ada di refleksi itu. Siapa saja yang bisa libatkan untuk saya bisa, insya Allah bisa. Tidak jadi kesulitannya kalau di sini insya Allah nggak Bu. Jadi para gurunya kooperatif dan mau kolaboratif. Kemarin juga pas workshop kemarin yang terakhir itu kan tugasnya pembuatan video praktik baik yang diupload ke PMM. Ini sampai hari ini sudah 50% ya Mas. Ya, ini saya sudah umumkan di kedinasan.
Saya berapa persen? Jadi mereka itu kan workshopnya dulu itu refleksi pembelajaran dan pembuatan video praktik baik. Iya, yang bareng dengan budaya positif kemarin. Iya, betul. Ini udah pengumuman UTS, ini sudah 29 orang yang masuk, sudah termasuk saya, dan itu kan sudah saya ke kurikulum 3 sudah, jadi ada udah saya upload baik yang sudah upload ke MM, ini ada yang belum ditulis juga, ini baru sampai hari kemarin di absen. Iya memang harus begitu, di ibu juga ya kemarin tuh baru mengisi apa ya di PMM, bukan mandiri, bukan itu apa ya ibu lupa. Ini sudah membaca raport pendidikan. Oh ini ya, baru di pendidikan raport makan pendidikan dulu. Iya, ini mah kita mau baru. Iya. Jadi kami kan menindaklanjuti dari situ Bu, dari analisis raport dulu. Yang penting kan sudah masuk ke PMM-nya ini. Karena di GTK kami itu masih merah pelatihannya. Salah satunya kan rekomendasinya adalah berlatih mandiri di PMM dan mengadakan. Kalau kemarin kan saya dulu udah pelatihan praktik baik, pembuatan video praktik baik. Tentu saja mengimbaskan di sekolah dengan yang lain. Nah tugasnya yaitu teman-teman membuat video praktik baik. Tapi alhamdulillah di sini nggak sulit sih Bu. Alhamdulillah. Iya. Mendukung. Ini yang sudah diterapkan yang pembelajaran diferensiasi ya. Untuk yang pembelajaran sosial emosional baru mau atau sudah? Belum tayang besok paling. Tapi udah sih udah diedit. Siap. Kira-kira harapan-harapan apa yang bisa Bu Nini ambil atau ingin diterapkan dari pembelajaran? Kalau di KSSE sih mungkin akan lebih banyak secara eksplisit langsung gitu ya. Kalau dulu kan kita itu kadang-kadang tidak berlatih di kelas untuk just relax, stopnya kan nggak langsung di kelas, jarang lah, paling ice breaking. Mungkin sekarang bisa beberapa tidak jeda-jedanya kita bisa ambil untuk relaxing lagi, tarik nafas dulu. Kalau dulu sih jarang, paling yuk kalau udah nggak fokus kita ice breaking. Sama lah saat kita juga lokal kalau sudah nggak jarang tarik nafas gitu. Karena kan pas kemarin juga saya bikin videonya Bu ya, pas ditonton kan saya bikin videonya langsung aja kan, anak-anak nggak apa sih namanya, anak-anak di sini kan sudah terbiasa guru-gurunya bawa tim, udah biasa aja. Malah kalau nggak di video bisa ini suka begitu anak-anak nanya. Jadi sudah biasa. Lalu pas saya ini bikin-bikin itu kayak mau belajar hipnotis. Tarik nafas, lepas, fokus. Ini kita mau dihipnotis supaya belajar. Tapi anaknya tuh bukannya fokus malah tertawa begitu ya. Tapi kalau kemarin tuh anaknya tuh kan benar sih di kelas IPA ya, yang anaknya tuh terlalu bagus kayaknya, terlalu konsentrasi. Emang anaknya itu kelas MIPA ini kan karakternya beda Bu ya. Kalau di kelas MIPA itu anak-anaknya lebih serius, lebih cepat. Kalau kita kasih ini guideline seperti ini, oke. Kayak ice breaking aja. Kalau di kelas itu yang membuat kesalahan tuh jarang. Kalau di IPS mah hampir jangan ramai gitu. Kayak yang iya tidak akan salah, tidak 100% nyatanya. Kalau di IPS, kalau di IPA lebih ini gitu. Fokusnya beda ya. Agak beda, tapi ya itulah berbeda. Sebetulnya perencanaan KSE di kelas itu seperti apa? Yang saya sih melakukan aktivitas selanjutnya. Kalau persepsi kan tanya perasaan dan lain-lain, itu kan bisa di awal pembelajaran. Sebetulnya dari kemarin-kemarin juga pasti ditanya kan, kemarin kemana. Apalagi kalau saya kan menyangkut pautkan dengan materi pembelajaran. Contoh kalau saya kemarin ngajarnya review, kan mau ngajarin review, saya kan tanya dulu. Tapi apa restoran? Pernah nggak ke restoran? Pernah. Apa makanan favoritnya ini? Direkomend nggak ke temennya? Oh iya dong direkomend. Apa yang paling direkomendasikan ini? Nah, karena kita mau bikin review dulu. Review itu kan mengulas ulasan. Nah jadi kita bahasnya ke situ dulu. Kemarin misalnya kemana nih? Pernah kemana? Di sana bagus nggak tempatnya? Oh ya bagus misalnya. Kalau dinilai 1 sampai 10 berapa nilainya di rating gitu? Oh itu bagus paling 7. Oke sekarang tidak rekomend. Nanti kita akan buat teks review. Baru dibahas review itu apa? Ditanya dulu sama saya. Anak-anak tuh kan nggak tahu ya. Karena dia sering dengar, mereka sering dengar saya. Pas dengar, oh kalau begitu silahkan ke referensi konten Bu. Lihat, baca dulu bukunya. Eksplorasi konsep dulu, baca dulu bukunya atau tonton videonya. Kan biasanya saya suka udah bikin video pembelajarannya, tonton dulu.
boleh nonton, boleh dengar, boleh baca sekian menit. Udah itu baru kita bahas lagi. Udah dibahas, anak-anak sudah ada. Kenapa? Kalau dulu kan daring itu saya coba di rumah sih sebetulnya. Minggu depan ini tonton, tapi kan anak-anak yang dulu gitu ya. Tetap aja kalau Tetap pas tidak dengan kita pas di kelas tetap belum dibuka. Harapan kita sih sebetulnya pengennya udah dipelajari dulu. Nah itu tidak membuat kita jadi bete atau marah biasanya. Kalian bagaimana sih? Saya udah biasa, udah emang anak-anak begitu. Saya udah kalau dulu mungkin ya, dulu suka agak kan minggu kemarin udah dibilangin minggu depan udah mau bahas ini, silakan kita pelajari dulu ya. Jadi gitu ya dulu. Kalau sekarang mah biasa aja karena emang anak begitu sih. Udah kebayang lah kalau kita mengawali pembelajaran, lalu kita mengawali dengan suasana hati yang tidak nyaman, bagaimana kita mau membahagiakan anak? Pernah sih Bu, kalau kita kayak itu pernah saya jam pertama dan 7 saya udah ke kelas nih, udah semangat, wah segala macam. Pas datang anaknya baru 8 orang, kan itu merubah mood ya Bu? Iya betul. Dalam hati, oh my god, ini kan nggak pundung tuh. Nggak jarang kalau saya bunuh Bu, anak-anak yang seneng lah. Jadi tidak ada jadi nggak balas. Kalau saya justru begini, kalau ada yang kesiangan, Miss boleh masuk? Boleh. Kenapa? Saya tahu dia kurang suka belajar. Justru hukuman dia itu belajar sama saya. Kalau tidak belajar justru enak gitu. Justru itu yang diinginkan. Gitu. Apalagi kalau kita ninggalin kelas, wah seneng banget anak-anak. Saya udah tahu Bu, saya kan pernah SMA juga. Kata anak tuh begini, ibu senang di ruang guru, senang atau di ruang guru? Anaknya bilang apa coba? Aku juga senang, ibu nggak ada. Saya itu Bu. Jangan ada komentar seperti itu. Karena saya kalau refleksi itu, kalau mau refleksi gitu Bu ya, karena suka takut juga kalau refleksi. Kenapa? Takut adanya takut dengan kejujuran. kan terakhir tuh what you are feeling gitu. Gimana perasaan belajar bahasa Inggris? Saya takut ada jawaban males. Tapi ya kadang-kadang bukan. Tapi benar-benar itu jawabannya jujur juga. Kadang-kadang suka jujur. Gimana? Saya suka tanya, cuma ya itu kan kalau orang lain kan dulu mah karena suka ditulis ya. Ada buku, saya punya buku refleksi itu ya, jurnal pasti. Kan suka senang buat baca-baca tuh. Aduh, ini anak. Dan yang begitu. Praktik baik ya, luar biasa. Karena kita juga jadi tahu sampai sejauh mana anak memberikan umpan balik atau kita saat mengajar gitu, karena tidak seluruh guru juga mampu seperti itu ya. Biasanya yang penting sudah mengajar, sudah aja selesai. Iya, kita tidak melihat tindak lanjut hasil daripada yang jadi menularkan teman-teman yang lebih ini. Dan kalau kita kan di kurikulum kita siapkan Bu jurnalnya, kita siapkan jurnal kelas, jadi udah ada kegiatannya apa, jam berapa di kelas mana. Nggak tahu diisi atau tidak. Open class juga. Open lesson ada Bu, ada Bu. Jadi kadang-kadang sekian kali sok boleh. Anak-anak tuh ada yang kalau di sini ditanya ya Bu ya, guru pernah mengajar bersama guru lain di kelas. Mungkin karena kalau kelas ini ada yang sudah, ada yang belum, tergantung. Kalau dulu kan kami ada Peace Corps, ada Peace Corps itu dari Amerika. Jadi asisten saya itu orang Amerika. Jadi kalau ke kelas berdua, selalu berdua. Jadi saya kasih dulu, kemarin itu kita udah bikin perencanaan. Jason namanya kalau di kelas. Jason, would you like to teach? Ya, Jason dulu 40 menit nanti saya 40. Tapi tidak perlu sendirian, jadi harus tetap tim teaching. Jadi enak orang Amerika langsung. Jadi keren asistennya orang Amerika berbahasa Inggris. Siapa dulu bisa berbagi juga, lalu juga di kelas juga menjadi memberikan motivasi ya. Karena dengan native speaker langsung. Jadi seneng gitu anak-anak. Dan biasanya tidak sungkan ya. Kadang-kadang ragu awalnya gitu, tapi kalau sudah cair, anak-anak wah seneng. Terus Jason itu orangnya kan friendly ya. Memang saya sih pendiam sih. Cuman tapi kalau udah ngomong biasa aja. Jadi anak-anak senang gitu. Gara-gara corona aja sih Bu. Jadi dia ditarik pulang. Dan kita sampai saat ini belum dapat lagi karena kan dulu juga Tripo kan rencana dia mau datang dari Amerika Serikat. Iskop gitu ya, semacam begitu ya Bu. Betul, tapi karena akhirnya tidak datang. Pas corona kan langsung tarik tuh di Indonesia. Sekarang baru mau lagi katanya. Baru ada yang datang sebagian gitu ya. Tapi ada baiknya juga dari sisi anggaran kan bagaimanapun juga rumah tinggal dia
gedung tinggal dan lain-lain transport ada. Lalu rumah sakit juga jangan terlalu jauh. Ya ini kayak gini kita tinggalnya di sini di motor. Harus yang pakai sepeda kan nggak boleh naik motor. Terus saya NGMP pun dibawa bu, kemana-mana dibawa bu. Serius? Iya, ada foto-fotonya sana. Jadi kalau saya kemana pasti ikut. Harus ikut. Ya, NGMP toh. Nggak goin, nggak mana, nggak Lem. Iya, Pak Iban ke Pangandaran itu dibawa ya. Sama saya dibawa bu. Iya. Ke Pangandaran dibawa, ke mana dibawa. Ada pokoknya undangan. seluruh kegiatan sekolah itu. Saya ke SMA Lembang ada acara apa? 3 tahun ke 2 tahun. 2 tahun. Ada Tuntas acara itu atau enggak kurang. Jadi kurang dari kurang. karena corona itu dipanggil. Di Lembang mah perempuan Rachel. Dari sini Jason laki-laki. Harusnya sih kalau dulu lisensi perempuan. Cuma nggak tahu nggak ada lagi mungkin. Ini pengalaman mengajar dengan guru lain. Iya. Selalu. Dari sesi komunikasi penerapan pembelajaran emosional sih. Ada. Bukan? Jadi ini tuh begini, ini tugas untuk yang kan aksi nyata itu Iya, bisa bisa. Tapi kebetulan untuk yang nanti masuk ke kelas 3 komponen sudah bareng ya bu. Betul. Kemarin lagi yang pembelajaran ini saya upload di aksi nyata ini aksi nyata ini gitu. Emang bagus itu, seru harus. Kalau kan nggak wajib sebetulnya, aku bisa bikin aja. Karena emang ngajar sih ke kelasnya jadi. Mending segala sesuatu cepat dikerjakan Saya daripada udah diteriak-teriak. Udah nih. Kata teman-teman, emang ini wajib? Enggak sih, cuman ini wajib bikin nanti wajib. Nggak apa-apa. Kan sekalian ke kelas ini, sekalian ke kelas ya, Bu. Sekalian dipraktek. Tetap ngajar, begitu, cuman bedanya di video aja gitu. Iya, siap. Bagaimana untuk keterlaksanaan tahapan bangsa yang Nah, kemarin itu sebetulnya kan visi misi kami itu masih sesuai Bu ya. tidak ada hasilnya ya, masih sesuai. Tapi Tapi sekolah penggerak. Tapi berdasarkan kesepakatan dengan teman-teman, dengan manajemen juga, dengan bapak-bapak sekolah sudah ngobrol, Pak kayaknya kita harus, kan tahun depan itu kebetulan kami mau menyusun RKJM juga, jangka yang menengahnya itu, yang 4 tahunnya itu kita habis tahun ini, 2023. Nah, jadi sebelum Juli lah, sebelum Juli karena pasti ada workshop lagi, kami mau memasukkan ke sana untuk sama juga membahas visi misi. Iya, karena ada kalian di sini, ada 4 guru penggerak kemudian sekalian manajemen juga mau sekalian lah. Jadi pas di workshopnya itu mau dari awal dulu visi misi, udah nanti kan saya yang bikin konsepnya. Jadi visi misi dulu kita bahas apakah mau dirubah atau dilanjut gitu, atau ada yang diperbaiki, ada yang direvisi. Ini sebelum tahun ajaran baru, jadi ajaran baru udah ada visi misi yang baru lah gitu. Kemudian plus yang tadi sosial emosional itu 3 hari rencananya workshopnya itu kami itu plus tadi praktek langsung kan kami suka ada ini tim teaching ya dibentuk supaya anak-anak tidak terlalu banyak tugas juga. Jadi kita mau PJBL yang project based learning untuk mata pelajaran, beberapa mata pelajaran, tapi untuk satu sehingga tinggal kita aja merubutin apa yang akan menjadi rubrik irisan-irisannya, dicari irisannya sampai perencanaan PJBL dan ini project selanjutnya gitu, untuk perencanaan project selanjutnya. Bagus terobosan 3 hari. Ya bagaimana mungkin membahagiakan siswa ya kalau siswanya terlalu betul. Iya, karena kita kan banyak tuh tagihan. Sama 4, takutnya banyak komplain anak-anak, ini tugas tugasnya satu aja, nggak usah, yang penting semua irisan ada. Kita mau ke situ, jadi membuat seperti LKPD yang irisannya banyak. Yang untuk sekarang produknya itu rubrik masing-masing. rubriknya bisa apa namanya tuh melihat perubahan-perubahan belajar yang diinginkan. Includednya yang ini Bu, includednya anak-anak tuh yang apa sih namanya? Yang di sini tuh hampir semua, jadi sudah guru-gurunya juga semua itu udah deal lah. Ini begitu. Contohnya nanti yang akan dilaksanakan 20 Maret. Ini pelajaran agama, pelajaran seni budaya, pelajaran bahasa Sunda sama prakarya, ekonomi. 5 pelajaran. Itu Sebelum tahun ya. Ya, terakhir tanggal 20. Karena yang agamanya munakhatnya, bahasa Sundanya ini
apa sih Syarat Tampi yang sama Lengser yang gitunya bahasa Sunda. Seni budayanya nanti ada pensi, di panggung anak-anak ada penampilan seni budaya, kemudian ekonominya menghitung biayanya, analisis bagaimana untuk event gitu. Yang prakaryanya dari makanannya yang disajikan. Jadi LKPD-nya kemarin udah saya kumpulkan. Tadinya kan guru agama minta praktek, cuma kita kan udah punya proyek P5. Boleh, tapi tidak hanya satu. Jadi harus kolaborasi. Kemarin udah dipanggil gurunya semua, udah kita rapatkan. Saya tunggu LKPD-nya. Udah dari tanggal 5, tanggal 20. Alhamdulillah nih, Ibu juga ada kegiatan untuk PSAS. Penilaian semester akhir semester. Bukan pakaian seragam ya, PSAS. Pakaian seragam anak sekolah lengkap. PSAS aduh, itu namanya juga asalnya ada PSAS, kenapa pakaian seragam gitu. Emang begitu sekarang kan sumatif akhir semester, sumatif tengah semester. Nah itu juga sama, akhirnya kita kolaborasi. Jadi walaupun belum sekolah penggerak, kita sudah mengakses beberapa terobosan sehingga nanti pada saat dibutuhkan sudah terbiasa. Juga Pak Beben juga kan nanti ngisi ya di SMK 2 kalau di HP siapa dapat hubungi saja. Alhamdulillah begitu, karena ada ini ya Neng Hesti di sana begitu ya. Jadi Neng sempat di sana juga? Iya, saya kan di sana 10 tahun Bu. Oh, sebelum kesini saya di sana dulu. Jadi saya alumni yang nanti bagi ilmu di sini siap, tenang aja Pak. Tinggal ini ya. Setelah melakukan tahapan baca, hasilnya itu sesuai dengan visi guru penggerak yang kita inginkan. Ada Bu, ya? Ada sesuai Bu, karena saya kan visi saya gitu, pengennya sih di Parpong itu yang meningkatkan kemandiriannya. Kenapa? Karena semenjak sudah corona kan kemandirian itu karena jadi kurang ya. Terlihat ada learning loss-nya, ada karakter loss-nya. Jadi kita itu merasa wah ini harus cepat balik gitu. Memang terasa ya adaptasinya. Ya, apalagi pas PTMT kan masih begitu. Pas masuk pool, wah anak-anak tuh di attitude-nya aja ya Bu, yang karakter loss-nya sudah terlihat sekali. Nah tantangan-tantangan itu seperti apa? Kita memberikan solusi. Solusinya tuh kalau boleh salah satunya sih ada di fasilitatornya ya Bu ya, kalau dalam pelaksanaan, kalau di kelas dari gurunya dulu. Kan modeling ya Bu, anak itu tergantung gurunya. Kalau gurunya tidak telat, dulu kan saya pernah ngomong kalau bad mood kalau jam 7 anak-anak baru 8 orang. Tapi itu minggu pertama Bu, kita baru masuk, kita belum bikin kesepakatan kelas. Nanti pas sudah kita buat kesepakatan kelas dan itu. Kenapa saya bilang tergantung gurunya? Karena pas minggu depan pelajaran saya mereka masuk tepat jam 7. Tapi pas saya tanya teman saya besok-besoknya banyak juga yang telat. Jadi tergantung kitanya. Berarti modeling itu memang role model ya, sangat penting. Kenapa? Ya anak-anak juga tergantung gurunya. Kalau gurunya tepat ya insya Allah anaknya mengikuti. Dan anak sudah tahu pola Bu. Pas saya tanya kosong, ini pelajaran siapa? Ibu A gitu. Si Bapak B. Ini kenapa Pak? Bu pasti gak masuk hari ini. Lah kenapa begitu? Ya sekarang tanya, kenapa begitu? Ada si ibu ini mah Bu, kalau minggu ini masuk, minggu depan enggak. Minggu depannya masuk, minggu depannya enggak. Jadi kayak pola matematika tuh ya Pak Bu. Ya red gitu Bu. Jadi cina pasti minggu ini mau masuk. Gitu dalam hati bisa ditebak gitu. Berarti sudah terpola gitu. Ada anak yang gitu. Atau gini, ini tugasnya. Bu jangan nggak usah Bu. Kenapa? Nggak diperiksa. Udah jarang diperiksa sih. Jadi memang modeling dan atau udah besar ya kalau anak mereka udah tahu tipenya. Jadi mereka mempelajari. Kalau gurunya selalu masuk, pas sekali kalian ngasih tugas, contoh saya gini bilang, ini kerjakan dulu. Saya ada tamu gitu contoh. Ada tamu dulu dikerjakan Bu. Kenapa? Karena mereka yakin saya masuk walaupun ada 10 menit lagi. Tapi kalau yang karena kita akan tepat waktu juga begitu ya. Dikerjain waktunya cepat. Kenapa dikerjain? Ya pasti diperiksa dan pasti masuk. Itu tahu ada juga kan barangkali. Ya iya gitu. Jadi tapi walaupun tidak ada, biasanya anak-anak yang sudah tahu
bagaimana karakter kita, mereka juga akan mengikuti, menyesuaikan. Ternyata ini menyesuaikan karakter gurunya juga. Makanya sebagai guru kita harus menyesuaikan karakter siswa. Sepertinya kalau di sini tidak ada tantangan yang berarti ya untuk implementasi perubahan sesuai budget yang telah kita diskusikan. Nggak terlalu sih, Tidak ada tantangan. Alhamdulillah teman-temannya banyak support. Bapak kepala sekolahnya kan lebih suka, beliau yang menyarankan, yuk kita ini. Kalau kita masih ide kan kalau selama itu bagus, Bapak masalah oke. Kepala sekolah penggerak dong. Iya. Jadi pasti. Malah ini kita lulus lagi Jabar Mas Sandi Bu tahun ini. Jadi nanti ditambah lagi Bu RPP. Iya, Kata Bapak tuh, tahun ini 3 ya, kurikulum 13, kurikulum merdeka, kurikulum Jabar Mas Sandi. Siap. Nanti kita pelatihannya di bulan Agustus. Tapi tantangan itu ya, kalau kita mau melewati, Insya Allah aku lewat terlewat. Nanti di semangat, harus ada juga Jabar Mas Sandinya. Sesudah nanti saya pelatihan itu. versi untuk perubahan siswa untuk lebih baik. Baik Bu Nini, rasanya luar biasa sekali. 3 tahapan pendampingan sudah selesai. Kita masuk di sesi terakhir. Kira-kira dari pembicaraan kita, hal apa yang menarik hari ini? Wah, semuanya menarik sih, belum bisa sharing. Untuk di ini ya, untuk pengulangan Ya, materi. semangat lah Bu untuk yang lainnya, mudah-mudahan lancar lah semuanya. Bu Nini juga tetap punya motivasi yang lebih, begitu karena tinggal sebentar lagi, masuk lagi sebentar lagi udah 2.3 ya. Iya. Selesai masuk. Nanti pretest 3 paket tiga sebentar lagi. Pokoknya post kalau Bu Nini mah kayaknya aku nggak harus terlalu banyak mantau. Sudah. Wah, Ibu. Saya ini aja Bu, saya kan ada jadwalnya ya, jadi saya udah tempel jadwalnya di Iya, dia, sudah jadi terlihat. soalnya mematchkan jadwal juga dengan lain. Betul. Sama Ibu juga, karena kalau nggak begitu kita juga nanti keteteran ya. Iya. Kalau nggak cepet-cepet, nanti Ibu juga sama. Jadi kita tambahin yang sudah kan gitu ya. Kalau di program sekolah kan banyak, jangan sampai nanti terbenturan. Terus kan kita banyak PR juga kan. Saya ada PR untuk pemilihan mata pelajaran jadi kelas 11. Kita harus pemetaan. Kemarin juga des kurikulum kan. Kita harus ada pemetaan dari dulu 30 jam sekarang. ASN harus 30 jam. Kalau yang P3 masih Sama. Oh, 30 jam. Jadi PNS P3K sama harus 30 jam. Kalau dari 30 jam sisa baru ke honornya. Yang lucu tuh begini, ya karena P3K itu bukan paniknya di sana, lalu di sekolah itu hanya 16 jam. Ini pas begitu aku masuk 16 jam saja. Ya itu nambah kurikulum lah. Kenapa honornya yang banyak? Kenapa ini? Ya udah ini katanya nggak bisa begitu. Mereka hadir di sini itu untuk mengurangi beban sekolah akibat honor. Iya. Pulkan dulu ya, tapi ini mah enggak. Ya. Oh. Ya pasti tagorin. P3 kan 16, 14 begitu ya. Aku sudah atau honor nu ageun, justru honornya harus semakin berkurang. 30 jam ini. Kan kita buatnya 24 ya. Kalau kita juga 30 pemetaan jam. Wah, sudah. Kebayang. Ini saya nih. Terus kan ngaturnya yang agak ribet ya akhirnya. Iya, totalnya padat. bongkar pasang berapa itu? Lumayan. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, ada yang perlu diperbaiki. Banyak sih yang harus perbaiki macam-macam. Untuk pendampingan, Oh, kalau pendampingan mah enggak sih. kira-kira sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Malah lebih pagi. Malah lebih rajin. Lebih rajin itu. Itu kalau lebih rajin itu kan kata ibu juga jadi kurang disiplin. Kurang tepat waktu. Early ya, Bu, ya. Tepat waktu. Enggak apa-apa. Karena kalau saya sih biasanya kalau janji jam 8, setengah 8 udah ready. Ya, berarti sama. Sama kalau mau sepi ikut Bu berarti. Apalagi terlibat. Kan kita tidak bisa prediksi di Iya, jalannya. di perjalanan. Ya, Apalagi ini tidak diantar. Oh, sendiri Bu? Sendiri Oh. loh. Biasa. Enggak bawa kendaraan. Oh, mana tuh? Iya. Apa namanya tuh? Sudah usia seperti ini udah jadi lebih
takut gitu, jadi lebih nyaman aja. Kita berangkat lalu atur waktu kita aja, yang penting tidak kesian. Pada dasarnya Bu Nini luar biasa, Ibu apresiasi kemajuan-kemajuan di apa namanya tuh di pembelajaran daringnya juga, atau lalu tugas-tugasnya juga sangat pas luar biasa. Terima kasih gitu ya. Untuk pendampingan beliau jangan sampai lupa. Siapkan RPP-nya ke Ibu dulu. Lalu nanti oleh Ibu akan diberikan umpan balik. Ibu berharap tidak ada yang harus diperbaiki kalau buat ini. Nanti di bawah lokat 3 karena itu akan mendapat umpan balik juga dari rekan CGP lain. Begitu. Nanti sesuai dengan jadwal kita hari Rabu 5 April jam 8-an lah ya. Nanti saya kabarin lagi Bu. Ya nanti kita sesuaikan jadwalnya juga karena mudah-mudahan kita juga prepare. Ibu biasanya prepare 2 minggu sebelum pelaksanaan karena apa? Supaya bisa mengkondisikan dulu di lapangan. Kan CGP juga sama kan banyak aktivitas sehingga Ibu lebih awal itu sengaja supaya bongkar pasangnya itu nyaman begitu. Kalau ada hal-hal terkait yang ingin disampaikan secara daring, komunikasikan dulu juga komunikasi kepada fasilitator itu juga luar biasa Di obs. itu Pak Iman juga Pak Iman Ini Pak kita teleponnya mana? ternyata kalau lagi di tahlilan itu supaya nggak diteriak-teriakin cepat kata. Udah saya kiss. Karena saya bilang kalau ada ini mah WA aja kan saya. Kalau saya gini insya Allah ya Bu ya. Kalau tanggal 8 deadline misalnya tanggal 6 juga kan sudah. Karena saya Ya, dulu kan Bu. karena yang orang sibuk itu selalu pandai membagi. Ya karena soalnya kan aduh takutnya ada nanti jadi urgent kita harus kemana, nah itu yang akan jadi aduh kalau nggak begitu susah. Kita kerja namanya bukan berarti kita sombong ya, tapi memang itu justru kita baik kita kerjain dulu ya betul supaya kita lebih tenang. Bu Nining untuk pendampingan hari ini terima kasih, mudah-mudahan banyak portofolio digitalnya harus jangan pakai lagi, jangan sampai ini belum bisa. Hal-hal terkait apa namanya kan bacaan Nah itu dia Bapak Ibu kegiatan pendampingan individu 3 calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.